Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pencarian prinsip akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Wandari bersama dua rekan saya, Fatia Rahmatika dan Vinci Lasmaria. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fatia Rahmatika. Usaha-usaha pertama. Prinsip akuntansi pertama diterbitkan oleh American Accounting Association atau AAA, dipimpin Profesor Michigan William Patton yang terpilih sebagai direktur pertama AAA pada tahun 1936. Penerbitan pertama prinsip akuntansi bulan Juni 1936 berupa monograf singkat tentang prinsip-prinsip akuntansi. Edisi tahun 1936 berjudul A Tentative Statement of Accounting Principle Underlying Corporate Financial Statement, pernyataan sementara prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan perusahaan. Prinsip secara khusus ditunjukkan menghilangkan kebingungan yang timbul atas penilaian kembali aktiva yang naik turun sesuai dengan perubahan dalam tingkat harga dan kondisi usaha, yang diperkirakan dengan menekankan dasar biaya untuk akuntansi. Pondasi awal pencarian prinsip. Pondasi awal dalam pencarian prinsip didasarkan pada 6 postulat sebagai berikut. 1. Keberadaan satuan usaha yang terpisah diasumsikan secara universal. Kedua, kelangsungan hidup satuan usaha diasumsikan perusahaan bersinambung. Ketiga, persamaan neraca menyesuaikan pada perkiraan modal pemilik. Keempat, postulat moneter didasarkan pada asumsi dalam dolar dan sen pada tanggal laporan. Kelima, postulat biaya diasumsi didasarkan pada nilai sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Keenam, postulat pengakuan laba diasumsikan pendapatan bersih pada umumnya berasal dari penjualan. Upaya penetapan prinsip. Tahun 1938, sesuai permintaan Haskins dan Shell Foundation, Profesor Harvard, Thomas Henry Sanders, Profesor California, Henry Rand Hatfield, dan Profesor Yale Law School, Underhill-Moore mempublikasikan A Statement of Accounting Principles yang ditujukan untuk menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan akuntansi yang mengatur apa yang seharusnya tampak di neraca dan laporan rugi laba dan dalam akun-akun daripada disusun. Isi monograf memperlihatkan masalah praktek-praktek yang berlaku, yaitu terjadinya penyimpangan secara sangat radikal dalam hal-hal tertentu pada praktek yang dilakukan. Accounting Research Division pada tahun 1959 bertindak atas rekomendasi Special Committee on Research Program, institut direct organisasi untuk memajukan ekspresi tertulis mengenai apa yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai pedoman untuk anggota-anggotanya dan pihak lainnya. Satu dari tujuan reorganisasi adalah agar dapat mengulangi masalah luas dari akuntansi keuangan pada 4 tingkat. Selanjutnya yaitu suatu pernyataan teori akuntansi dasar. Para pakar mengemukakan postulat dinyatakan dalam dokumen baru yang terbit dari American Accounting Association pada tahun 1966 dengan judul yaitu A Statement of Basic Accounting Theory dan dikenal dengan singkatannya yaitu SAWAT. Dimulai dengan suatu penegasan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi akuntansi untuk memungkinkan pertimbangan dan keputusan yang terinformasi oleh pemakai informasi. Saubat menamakan dirinya sebagai pernyataan teori akuntansi baru pertama yang berorientasi pada pemakai. Pernyataan pertama menekankan bahwa kepentingan pemakai seharusnya didahulukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Praktek akuntansi didasarkan pada kerangka konseptual dikenal dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Pernyataan nomor 4 dari Accounting Principle Board atau APB of the American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA menyatakan bahwa GAAP mendefinisikan praktik akuntansi yang berlaku umum pada suatu waktu tertentu sebagai pedoman bagi profesi akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik. Ketentuan, aturan, dan prosedur mendapatkan status khusus dengan tercantum dalam GAAP
memiliki dukungan kewenangan yang substansial. Prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi atau accounting principle merupakan aturan pengambilan keputusan umum yang diturunkan dari tujuan maupun konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Selanjutnya ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB merupakan menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan sebagai panduan praktek akuntansi bagi publik meliputi penyajian laporan keuangan, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Saya akan menjelaskan standar akuntansi dan kuensi ekonomi. Postulat akuntansi seringkali bertentangan kuensi ekonomi yang disebabkan pada imputasi yang berbeda-beda dari individu dan organisasi. Nah, contoh kuensi ekonomi langsung dan tidak langsung dari aturan-aturan akuntansi tidak bersedia seiring perkembangan ekonomi yang sangat cepat dan kondisi faktual peristiwa ekonomi yang bertentangan dengan standar. Nah, misalnya berdasarkan standar bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan situasi keuangan yang lebih buruk daripada yang diharapkan. Apabila diungkapkan, para pemegang saham mungkin akan terdapat yang menderita karena dampak dari harga saham perusahaan itu jatuh. Alasan kebijakan akuntansi harus diatur. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang bersedia untuk umum sama sekali tanpa biaya. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan, dengan demikian akan beruntung apabila terdapat pasar modal yang teratur di mana akan memperoleh dana. Demikian halnya bagi pemegang saham dapat melihat ada pasar untuk saham yang dimilikinya. Keseragaman dan pembandingan laporan perusahaan sering dianggap berbeda sesuai dengan sasaran setiap perusahaan, tetapi mendapatkan kritik karena laporan dari perusahaan harus bersifat dapat dibandingkan. Kuensi sosial dan ekonomi. Semua keputusan kebijakan harus memiliki kuensi, karena jika tidak, maka tidak ada alasan untuk mengambil keputusan kebijakan. Contoh kuensi yang diinginkan adalah adanya perbaikan informasi bagi inspektor yang kemungkinan menghasilkan keputusan ekonomi yang sehat, tapi ada pula kuensi yang tidak diharapkan. Misalnya, contohnya tuh adanya perubahan kebijakan menyebabkan bertambahnya biaya pengumpulan dan pengalisan informasi keuangan. Kedua, adanya perubahan kebijakan menyebabkan bertambahnya biaya untuk menerbitkan informasi untuk umum. Ketiga, biaya modal. Dengan adanya pengungkapan perubahan kebijakan menyebabkan turunnya harga saham dan turunnya laba yang berdampak pada turunnya dividen. Keempat, perubahan kebijakan akuntansi bisa saja ditolak karena dapat mengancam kepentingan manajemen. Jadi itu contohnya yang aku jelasin. Perkembangan prinsip di Indonesia. Di Indonesia, badan yang berwenang menetapkan pedoman praktik akuntansi adalah Komite Prinsip Akuntansi yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAIN) tahun 1984, menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 yang berisikan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditunjukkan kepada pihak eksternal, perusahaan memegang saham, kreditur, fiskus, dan sebagainya. Sekian presentasi, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.